Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah, ma'asyiral muslimin. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan membahas secara ringkas terkait tentang fikih zakat, dan ada beberapa poin pembahasan yang akan kita sampaikan, dan tentunya di sini kita akan fokuskan terkait tentang masalah zakat harta saja, yang hanya akan membahas terkait tentang zakat harta saja. Di sini ada beberapa poin yang akan kita sampaikan. Poin yang pertama adalah terkait tentang apa yang dimaksudkan dengan zakat. Apa definisi yang diletakkan oleh para ulama tentang apa itu az-zakat. Di sini pembahasannya insyaallah taala kami akan ambil dari kitab Sahih Fikih Sunnah, dari kitab Sahih Fikih Sunnah. Az-zakatu syar'an hisabun muqaddaratun min malin makhsusin fi waqtin makhsusin yusrafu fi jihadin makhsusatin. Yang dimaksudkan dengan zakat ialah bagian yang telah ditetapkan, prosentase yang telah ditetapkan, karena nanti tergantung pada jenis harta yang dikeluarkan zakatnya. Ada yang dikeluarkan dalam bentuk prosentase sebesar 2,5%, ada juga yang dikeluarkan 5%, ada juga yang dikeluarkan sebesar 10%. Yang jelas di sini yang namanya zakat adalah kadar atau bagian atau prosentase yang telah ditetapkan min malin makhsusin, dari harta yang tertentu, harta yang khusus. Kenapa disebutkan di sini harta yang tertentu? Karena tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Tidak semua harta menjadi objek zakat. Contoh misalkan rumah, kemudian kendaraan, tanah, maka itu tidak termasuk objek zakat, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat rumah ataupun zakat kendaraan. Jadi yang namanya zakat itu hanya pada harta-harta tertentu saja, hanya pada harta yang masuk dalam kategori objek zakat saja. Fi waqtin makhsusin. Kemudian yang namanya zakat ini adalah kewajiban yang dikerjakan, yang ditunaikan pada waktu yang tertentu, dan tidak kemudian dikerjakan di setiap waktu, tapi dikerjakan di waktu-waktu yang tertentu. Misalkan kalau nanti berkaitan tentang zakat harta, maka ditunaikannya adalah setahun setelahnya.
setahun setelah harta kita mencapai nisabnya. Atau kemudian kalau misalkan nanti pembahasan harta terkait tentang zakat pertanian, zakat buah-buahan, maka ditunaikannya adalah setiap kali panen. Kalau misalkan panennya 3 bulan sekali, maka menunaikan zakatnya juga 3 bulan sekali. Fi waqtin maksusin, ditunaikan di waktu tertentu. Yusrafu fi jihadin maksusatin, yang mana zakat ini didistribusikan, dibagikan juga kepada kelompok-kelompok khusus, kelompok-kelompok tertentu. Jadi tidak semua orang berhak untuk mendapatkan zakat. Tidak semua orang kita distribusikan zakat kepada mereka. Jadi ini yang dimaksudkan dengan zakat. Jadi zakat itu adalah takaran yang telah ditetapkan, persentase yang telah ditetapkan, yang diambil dari harta tertentu dan ditunaikan di waktu tertentu, serta didistribusikan dan dibagikan kepada kelompok tertentu. Kemudian poin yang kedua adalah terkait tentang hukum zakat serta hukum orang yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Adapun secara hukum, maka tentunya zakat adalah perkara yang hukumnya adalah wajib berdasarkan kepada dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim, juga sunnah Nabi SAW, serta menjadi ijma', menjadi konsensus seluruh para ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'anul Karim seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dan dirikanlah oleh kalian ibadah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian juga begitu pula di dalam sunnah Nabi SAW, pada saat Nabi SAW mendelegasikan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke sebuah tempat yang dimana penduduk tempat tersebut adalah mayoritasnya ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, maka pesan yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal adalah hendaknya yang pertama kali beliau dakwahkan adalah mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah dan menjauhi perbuatan kesyirikan. Dan kalau kemudian mereka menjawab seruanmu tersebut, mereka mau mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, beribadah kepada Allah, mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu kemudian kata Nabi SAW, kalau mereka mau menjawab dakwahmu, mereka melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi kalian untuk mengeluarkan zakat dari harta kalian. Ini dari sunnah. Kemudian berdasarkan juga ijma' seluruh para ulama dan juga kaum muslimin bahwasanya yang namanya zakat itu adalah perkara yang wajib. Adapun hukum bagi orang-orang yang tidak membayar zakat, tidak menunaikan dan mengeluarkan zakat hartanya dan zakat yang lainnya, maka di sini ada perincian yang disampaikan oleh para ulama. Sama seperti ketika para ulama merinci terkait tentang hukum meninggalkan ibadah sholat, hukum meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau seseorang itu secara sengaja meninggalkan kewajiban zakat karena dengan keyakinan bahwasanya zakat itu adalah perkara yang tidak wajib menurut dia yakini zakat itu tidak wajib, kemudian dia tidak mau membayar zakat, maka para ulama bersepakat bahwasanya orang yang kondisinya seperti ini,
maka dia keluar dari agama Islam dan statusnya tidak lagi menjadi seorang muslim. Kalau dia tinggalkan kewajiban membayar zakat karena berkeyakinan zakat itu tidak wajib. Sama seperti orang yang nggak sholat. Kalau dia nggak sholat dengan anggapan bahwasanya sholat 5 waktu itu tidak wajib, maka seluruh para ulama bersepakat dia keluar dari agama Islam. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, kalau ada orang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya, bukan karena dia tidak meyakini kewajiban zakat, justru dia yakin bahwasanya zakat itu adalah wajib, akan tetapi dia tidak mau mengeluarkannya karena sifat bakhil yang ada di dalam dirinya. Maka berkenaan tentang orang yang seperti ini, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya meskipun dia tidak mengeluarkan zakat karena bakhil, maka hukumnya sama seperti kondisi yang pertama tadi, otomatis dia keluar dari agama Islam. Dan pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, dan inilah pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, bahwasanya seseorang yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya dikarenakan sifat bakhil yang ada pada dirinya, dan dia tetap berkeyakinan bahwasanya zakat itu hukumnya adalah wajib, maka orang tersebut telah terjatuh ke dalam salah satu dosa besar, dan dia tidak otomatis keluar dari agama Islam. Ya, masyaallah muslimin hadirin yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga secara ringkasnya adalah terkait tentang apa saja keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakatnya. Apa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Yang pertama, annaha min sifatil abrari ashabil jannah, bahwasanya orang-orang yang menunaikan kewajiban zakatnya, maka dia termasuk salah satu di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-abrar, yaitu mereka para penghuni surga Allah Jalla wa'ala. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Al-Dhariyat mulai dari ayat 15 sampai dengan 19. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan berada di mata air surga-surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Allah jelaskan ciri-ciri orang-orang bertakwa yang mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya kata Allah Jalla wa ala, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, yaitu orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat mereka karena mereka menyadari bahwasanya di dalam harta mereka itu terdapat hak orang-orang yang meminta-minta dan hak orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini banyak sekali ya faidah-faidah atau keutamaan-keutamaan orang-orang yang menunaikan zakat. Di sini kita akan sebutkan secara ringkas bahwasanya mengeluarkan zakat itu termasuk daripada karakter orang-orang yang beriman yang kelak akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang menunaikan kewajiban zakatnya adalah termasuk salah satu di antara orang-orang yang kelak akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Kemudian poin pembahasan kita yang keempat adalah terkait tentang syarat wajibnya zakat. Di sini syarat wajib zakat kita akan bagi jadi dua. Yang pertama adalah syarat yang melekat pada muzakinya, kepada orangnya, kepada orang yang mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang kedua adalah syarat yang berkenaan tentang hartanya,
kapan harta itu terkena kewajiban zakat. Yang pertama, terkait tentang syarat seseorang yang dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat orangnya. Syarat yang pertama adalah al-hurriyah. Dia statusnya harus merdeka, bukan budak. Budak tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Karena budak itu tidak memiliki harta. Seluruh harta yang dimiliki oleh seorang budak dan seluruh apa yang melekat pada dirinya ini adalah menjadi milik tuannya. Maka tentunya orang yang tidak memiliki harta, bagaimana bisa dia terkena kewajiban zakat. Kemudian syarat yang kedua adalah al-Islam, yaitu dia harus seorang muslim. Artinya kalau kemudian dia adalah kafir, non muslim, maka tidak terkena kewajiban zakat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Dan tidaklah yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala menerima nafkah, menerima sedekah daripada orang-orang kafir adalah disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya kalau orang non-muslim mengeluarkan zakat, ya percuma, karena harta yang dikeluarkan tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua syarat yang melekat pada muzakinya, pada orangnya, ya, sehingga tidak disyaratkan. Kemudian orang yang statusnya sebagai muzaki itu misalkan dia harus orang yang akil ataupun balik. Akil artinya orang yang berakal, balik artinya orang yang sudah dewasa, sudah balik. Sehingga ada pembahasan yang disampaikan oleh para ulama, bagaimana kalau ada orang yang dia punya harta yang banyak, hanya saja dia masih kecil, belum mencapai usia balik, atau katakanlah dia punya harta yang banyak tapi kehilangan akalnya, dia adalah orang gila misalnya. Ya, ada nggak kondisi seperti ini, Bang? Ada saja, mungkin saja terjadi. Seperti misalkan ada anak yatim tapi kaya raya. Anak yatim kaya raya karena dulunya orang tuanya adalah orang yang kaya raya. Maka ada pembahasan yang disampaikan oleh para ulama. Mereka mengatakan bahwasanya kalau orang tersebut adalah orang yang kehilangan akalnya atau masih kecil belum mencapai usia balik, tapi dia memiliki harta yang banyak, harta yang sudah mencukupi nisab untuk dikeluarkan zakatnya, maka dia tetap terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena mengeluarkan zakat ini kaitannya bukan pada orang yang memiliki harta yang banyak ini. Kaitannya bukan pada muzakinya, bukan pada orangnya, tapi kaitannya ada pada hartanya, di mana di dalam harta tersebut ada hak orang-orang miskin, hak orang-orang fakir, hak orang-orang yang membutuhkan. Ya, maka oleh karena itu, kalau misalkan ada seorang anak yatim yang memiliki harta yang banyak, maka kewajiban dari walinya adalah mengeluarkan zakat dari harta anak tersebut. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang berikutnya adalah syarat di dalam hartanya. Ya, kapan dikatakan sebuah harta itu terkena kewajiban zakat di dalamnya, maka disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ayyakuna minal asnabil lati tajibu fiha zakat. Hendaknya harta ini termasuk bagian dari objek harta yang terkena kewajiban zakat. Seperti misalkan dia termasuk bagian dari uang
emas dan perak, lalu kemudian hewan-hewan ternak, ya baik unta, kambing, sapi. Kemudian juga ada di antara objek zakat yang lainnya, yaitu zakat pertanian dan juga zakat buah-buahan. Maka kalau dia termasuk bagian dari objek harta yang terkena kewajiban zakat, maka harus diambil zakatnya, harus ditunaikan zakatnya. Tapi kalau tidak termasuk bagian dari objek yang terkena kewajiban zakat, maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Seperti apa tadi? Contohnya seperti rumah. Ya, rumah mau sebesar apapun dan mau nilainya sefantastis apapun, ya tidak terkena kewajiban zakat. Ya, karena bukan termasuk objek harta yang terkena kewajiban zakat. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah an yablugha an-nisab. Hendaknya harta tersebut telah mencapai nisabnya. Nisab itu apa, Pak? Nisab itu adalah ya batasan minimal dari sebuah harta sehingga harta tersebut terkena kewajiban zakat. Yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, kalau dalam bentuk mata uang dinar, Nabi sebutkan ya isruna dinar, yaitu nisab dari zakat harta adalah 20 dinar. Yang satu dinar, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama yang lainnya, satu dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Sehingga kalau kita konversikan dinar ini ke emas, 4,25 kali 20, ya, jadi totalnya adalah sama dengan 85 gram emas. Ya, jadi kalau kita punya harta, uang, deposit dan lain sebagainya, ya besarnya adalah senilai dengan 85 gram emas atau lebih, maka artinya harta kita telah mencapai nisabnya. 85 gram emas, sekarang 1 gram emas itu kalau tidak salah 1,5 sampai 1,6. Katakanlah 1,6 kali 85, 130 sekian juta. Ya, 130 sekian juta. Sehingga misalkan di hari ini, di tanggal 17 Ramadan ini, kita memiliki uang sebesar 150 juta, maka mulai hari ini artinya harta kita telah mencapai nisabnya. Ya, sudah mencapai apa? Mencapai nisabnya. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang ketiga, yaitu an yahula alaihi haulan. Hendaknya harta yang kita miliki yang sudah mencapai nisabnya tersebut itu tetap berada, ya, dan itu tetap kita miliki sampai kapan? Sampai 1 tahun yang akan datang. Sehingga nanti di tahun depan, di Ramadan tahun depan, di tanggal 17-nya, kalau misalkan harta kita itu tetap berada di atas nisabnya, maka kita sudah terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Tapi beda halnya, kalau tadi misalkan 17 Ramadan di tahun ini harta kita sudah mencapai nisab, tapi ternyata 17 Ramadan di tahun yang berikutnya harta kita mengalami defisit, mengalami penurunan, ya ternyata yang tersisa hanya 100 juta saja misalkan, maka artinya kita tidak terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, jadi hitungannya seperti itu, Pak. Ya, hitungannya adalah kapan harta kita mencapai nisab, maka disitulah kita mulai berhitung untuk 1 tahun yang akan datang. Makanya ya praktek di masyarakat kita itu kurang tepat, di mana biasanya orang-orang itu akan membayar zakat kapan? Hanya di bulan
di bulan Ramadan saja, padahal bisa jadi nisab mereka, nisab harta mereka ketika mencapai nisab itu bisa berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Kemungkinan ada yang nisabnya di bulan Syawal, ada yang di bulan Dzulqa'dah dan yang lain sebagainya. Ya, maka perhatikan di sini. Perhatikan di sini kapan harta kita mencapai nisab, maka di hari itu kita mulai perhitungannya sampai setahun yang akan datang. Meskipun dalam perjalanan 1 tahun tersebut harta kita ini mengalami fluktuasi, naik turun, ya tetap nanti yang jadi acuannya adalah sampai 1 tahun yang akan datang. Kalau ternyata 1 tahun yang akan datang harta kita berada di bawah nisab, maka tidak terkena kewajiban zakat. Kalau sudah di bawah nisab, artinya nanti mulai ulang lagi hitung nisabnya. Ternyata 4 bulan ke depan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ternyata harta kita mencapai nisabnya lagi. Maka artinya di bulan Syawal tersebutlah kita mulai perhitungannya sampai setahun yang akan datang. Dan berapa nilai yang dikeluarkan kalau itu adalah harta, kalau itu adalah bentuknya uang, yang dikeluarkan hanya 2,5%-nya, hanya 2,5%-nya saja. Dan ingat, ini patokannya adalah harta yang disimpan. Bukan patokan hitungannya adalah gaji bulanan. Ya, kalau gaji bulanan, misalkan gaji bulanan, kalau yang punya gaji 15 juta, 15 dikalikan 12, itu otomatis sudah mencapai nisabnya. Tapi nggak seperti itu ngitungnya. Makanya saya kurang sepakat kalau kemudian ada yang namanya zakat profesi, zakat penghasilan. Dan argumentasi daripada para ulama yang mewajibkan zakat profesi ini adalah argumentasi yang banyak dibantah oleh ulama-ulama yang lainnya. Karena zakat profesi ini berangkatnya dari apa? Berangkatnya dari perasaan ketidakadilan. Bagaimana orang-orang yang punya profesi yang menjanjikan gaji yang besar tidak terkena kewajiban zakat, sedangkan para petani yang kadang-kadang untung, kadang-kadang tidak, tapi terkena kewajiban zakat. Padahal yang namanya profesi itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Itu satu sisi. Sisi yang lainnya adalah zakat profesi ini agak unik. Kenapa dikatakan unik? Karena kalau dari nisabnya dia ngikutin nisab apa? Nisab emas dan perak, yaitu 85 gram emas. Tapi cara penunaiannya itu tidak mengikuti haulnya yang ada pada zakat harta, pada zakat emas dan perak, tapi haulnya, cara penunaiannya itu dilaksanakan sebagaimana penunaian pada zakat pertanian dan juga zakat buah-buahan, yaitu dikeluarkan setiap kali dapat gaji. Maka Allah Ta'ala alam bisawab. Saya lebih cenderung kepada pendapat bahwasanya yang namanya zakat profesi itu tidak ada. Ya, zakat profesi itu tidak ada. Apalagi kalau misalkan gajinya 15 juta. Ya, kalau kebutuhan bulannya hanya 1 juta. Kalau kebutuhan bulanannya itu adalah 14.999.000, berarti yang tersisa bulanannya hanya 1.000 aja. Terus zakatnya dari mana? Yang ngeluarin zakatnya dari mana? Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, berikutnya kita masih ada 7 menit lagi, yaitu berkaitan tentang orang-orang yang masuk dalam kategori orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Siapa saja mereka? Itu ada 8 asnaf yang disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Di antaranya adalah yang pertama fakir dan miskin. 1 dan 2-nya fakir dan miskin. Ya, fakir itu satu status, ya, miskin itu status yang lainnya. Apa bedanya antara fakir dengan miskin? Jelaskan di antaranya dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.
Yang dimaksudkan dengan orang yang miskin adalah ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah orang yang tidak memiliki harta plus dia juga tidak memiliki pekerjaan. Atau gambaran yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah dia tidak memiliki harta, tapi dia punya pekerjaan, tapi pekerjaannya ini hanya menghasilkan penghasilan yang tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhan hariannya. Jadi kalau misalkan kebutuhan hariannya dia sama keluarganya satu harinya itu 100.000, ternyata kerjaannya dia bekerja di tempat yang gaji hariannya hanya 40.000, maka dia masuk dalam kategori fakir. Adapun miskin itu jauh lebih baik sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang fakir. Yang mana orang miskin ini dia punya pekerjaan, akan tetapi gaji yang didapatkan dari pekerjaannya ini tidak cukup untuk mengcover seluruh kebutuhan hariannya. Kalaupun mengcover hanya mungkin 70, 80 atau bahkan 90%, maka ini masuk dalam kategori orang miskin. Jadi baik fakir maupun miskin ini termasuk bagian dari orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Bahkan mereka adalah termasuk bagian dari prioritas pertama orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya amil. Yaitu amil itu petugas zakat. Tapi kalau kita baca di literatur yang disampaikan oleh para ulama, itu memberikan gambaran kepada kita siapakah yang dimaksudkan dengan amil. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani, Imam Syaukani, kemudian para ulama-ulama yang lainnya, di mana yang dimaksudkan dengan amil itu adalah mereka yang ditugaskan oleh pemimpin, oleh amir, oleh pemerintah untuk apa? Untuk mengambil zakat. Itu namanya amil. Jadi harus mendapatkan tugas dari pemerintah, harus di-SK-kan oleh pemerintah. Maka kalau kemudian ya ada di sebuah tempat, katakanlah di masjid dan lain sebagainya, ada orang-orang yang kemudian berinisiatif untuk mau dan bersedia menampung serta menyalurkan zakat mal, maka orang-orang tersebut tidak dikatakan sebagai amil. Kalau tidak dikatakan sebagai amil, maka konsekuensinya adalah dia tidak boleh mengambil harta sepeser pun, uang sepeser pun dari harta zakat. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia statusnya adalah apa? Bukan amil. Dia statusnya hanya sebagai panitia saja. Makanya kalau kita baca edaran fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia juga merekomendasikan hal yang sama. Mereka menyampaikan bahwasanya yang namanya amil itu bisa ada dua kemungkinannya, ada dua gambarannya. Yang pertama adalah orang yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah secara resmi, ya, maka dia termasuk amil. Seperti misalkan badan amil zakat Basnas, atau ini kalau Basnas itu yang pelat merahnya, kalau yang swastanya yang LAS, lembaga amil zakat. Itu adalah lembaga-lembaga yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Atau bisa jadi yang kedua adalah orang-orang yang ditunjuk oleh masyarakat setempat, tapi mendapatkan SK dari siapa? Mendapatkan SK entah dari BAS, entah dari apa? Entah dari LAS. Itu baru disebut dengan apa? Dengan amil. Maka di sini sekali lagi, ya, jangan sampai kita beranggapan bahwasanya karena kita membantu penyaluran zakat orang lain, lalu kemudian kita anggap diri kita sebagai amil, lalu kita dengan seenaknya mengambil harta dari zakat yang dibayarkan. Karena dengan anggapan saya ini amil, saya ini berhak untuk mendapatkan apa? Mendapatkan bagian dari zakat tersebut. Masya Allah muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada yang namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu anak Sabil, anak jalan. Ibnu Sabil itu adalah mereka-mereka yang melakukan perjalanan jauh, musafir, akan tetapi mereka kehabisan bekal yang menyebabkan mereka tidak bisa kembali ke negeri mereka. Itu namanya apa?
ibnu sabil. Kemudian ada juga orang yang berhak mendapatkan zakat adalah fi sabilillah, orang yang berada di jalan Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-gharimin, yaitu orang-orang yang terlilit hutang. Kemudian siapa lagi? Wal mu'allafati qulubahum, yaitu orang-orang yang mu'allaf, yang butuh untuk diteguhkan imannya. Mereka juga termasuk bagian dari orang yang berhak menerima zakat. Kemudian bagaimana misalkan kalau ada di antara kerabat kita, keluarga kita, ternyata termasuk bagian dari salah satu 8 anggota 8 kelompok yang berhak menerima zakat, apakah boleh kita membayarkan zakat kita kepada kerabat atau keluarga kita tersebut? Boleh atau tidak, Pak? Jawabannya adalah boleh. Selama kerabat dan keluarga tersebut bukan termasuk bagian dari apa? Bagian dari keluarga yang ke atas. Ke atas itu maksudnya adalah orang tua, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan juga bukan termasuk keluarga yang ke bawah, anak, cucu, dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian ke samping itu saudara, keponakan, ya, sepupu, dan kerabat-kerabat yang lainnya, maka selama mereka termasuk salah satu di antara 8 asnaf tadi, maka kita dibolehkan untuk memberikan zakat kepada mereka. Justru mereka adalah orang-orang yang diutamakan. Ya, karena ketika kita bersedekah, berzakat kepada kerabat, itu mendapatkan dua kebaikan. Ya, kebaikan yang pertama adalah kebaikan sedekah dan zakatnya sendiri, dan kebaikan yang kedua adalah yaitu kebaikan menyambung tali silaturahim. Allah taala alam bisawab. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat mal itu boleh nggak untuk membangun masjid? Iya. Kalau zakat mal, apakah dibolehkan untuk membangun masjid? Kita lihat sekarang. Tadi ada 8 kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat harta. Nah, sekarang kalau digunakan untuk membangun masjid, maka masuknya ke asnaf yang mana, Pak? Rata-rata biasanya masukin ke asnaf fi sabilillah. Ya, sehingga kadang-kadang ada yang meluaskan makna fi sabilillah ini. Ya, memang ada beberapa pendapat di antara para ulama. Ada yang meluaskan makna fi sabilillah. Fi sabilillah itu tidak hanya mereka yang berjihad di jalan Allah. Termasuk bagian dari fi sabilillah adalah para dai, para ustaz, dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang rajih yang saya pegang, wallahu a'lam, fi sabilillah di sini adalah khusus berkenaan tentang orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Itu yang dimaksudkan dengan fi sabilillah. Bukan orang yang berdakwah dan lain sebagainya. Kecuali kalau orang berdakwah tadi statusnya sebagai seorang ustaz misalkan, dia katakanlah orang yang termasuk bagian dari orang miskin, ya otomatis dia dapat zakat, tapi karena statusnya sebagai orang miskin, bukan dalam kategori fi sabilillah. Ya, makanya Pak, saya kadang-kadang pada beberapa jamaah tiba-tiba transfer, kemudian dia bilang zakat untuk ustaz fi sabilillah. Waduh, fi sabilillah. Ya, kalau lemah imannya kita terima ya, apalagi nominalnya lumayan banyak. Kalau lemah imannya, ya, tapi kan nanti kita terkena ancaman dari Allah, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil. Ya, yang batil. Akhirnya kemudian disampaikan, ya Pak, mohon maaf, yang namanya fisabilillah, menurut apa yang saya yakini adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, ini saya tawarkan, mau nggak kalau kemudian uang yang sudah Bapak terlanjur transfer ke saya, ini saya bagikan kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan zakat. Akhirnya beliau setuju. Jadi kalau Pak, ya, kalau dalam pendapat yang saya pegang, dan ini juga termasuk bagian dari pendapat mazhab Syafi'i kalau tidak salah, yang namanya fi sabilillah itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, lagi. Silakan. Kalau
Nah, iya. Hijriah. Ya. Nah, ya jadi inilah pentingnya bagaimana kejujuran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah sebutkan zakat itu dengan lafal sedekah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kenapa Allah sebutkan zakat itu dengan istilah sedekah? Karena itu untuk menunjukkan bagaimana kebenaran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kejujuran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya maka ya kan lebih baiknya kalau kemudian kita tunda saja dulu sampai memang sudah mencapai haulnya. Meskipun sebagian para ulama tidak mempermasalahkan kalau kemudian apa? Kalau dia ditunaikan sebelum jatuh haulnya. Hanya saja nanti khawatirnya begitu jatuh haulnya ternyata harta kita di bawah nisab. Aduh, udah terlanjur bayarnya lagi. Akhirnya nyesal katakanlah. Akhirnya apa ya? Nyesal. Ya, jadi lebih baik apa tunggu sampai haul. Apalagi yang namanya zakat ini banyak pintu-pintu yang bisa menyebabkan seseorang itu melarikan dirinya dari kewajiban zakat. Kan bisa saja sebelum mencapai haulnya 1 tahun, yang tadinya harta kita katakanlah sudah mencapai nisabnya, diakalin biar nanti bulan depan gak capai haulnya, biar gak wajib zakatnya, ya akhirnya dikeluarkan buat beli macam-macam udah tuh. Ya buat beli tanah, buat beli rumah, buat beli kendaraan, yang penting gak kena kewajiban zakatnya. Jadi itu sekali lagi, maka kenapa zakat itu dinamakan sebagai sedekah? Karena itu untuk menunjukkan bagaimana kejujuran iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, ya, dalam bahasan para ulama, harta itu ada 2. Ada namanya harta yang zahir, ada namanya harta yang batin. Harta yang zahir zaman dulu, kalau zaman dulu itu petugas zakatnya itu nggak nunggu, tapi petugas zakatnya itu datangin setiap rumah. Mereka yang hitung hartanya, kemudian mereka juga yang mengkalkulasi seluruhnya sampai pada intinya berapa yang wajib untuk mereka keluarkan. Nah, kalau hartanya yang sifatnya zahir seperti tadi binatang ternak, kemudian pertanian, itu kan tampak, nggak bisa disembunyikan, itu gampang untuk dihitung. Ya, jadi langsung petugasnya menghitung apa yang mereka lihat dihitung seluruhnya, dikalkulasi, ditotal, lalu kemudian keluar di situ berapa kewajiban zakat yang harus ditunaikan. Tapi kalau ada harta yang sifatnya batin, yaitu harta dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Karena uang itu bisa disembunyikan. Nggak ada yang tahu berapa nilai uang yang kita miliki kecuali kita sendiri. Maka di sini butuh kejujuran. Bisa jadi uang kita 1 miliar, tapi anggap aja udah 500 juta, ngeluarin 2,5%-nya. Ya bisa aja. Ya maka di sini butuh yang namanya apa? Yang namanya kejujuran. Makanya kalau dulu itu, kalau zakat hartanya, zakat uangnya, itu berdasarkan pada pengakuan orangnya. Dia mengakui punya uang berapa, punya harta berapa, lalu kemudian dilihat apakah sudah mencapai nisabnya atau tidak. Apalagi zaman sekarang, ya nggak didatengin, tapi ini inisiatif sendiri. Ini lebih lagi butuh apa? Butuh kejujuran yang besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Baik, lagi cukup. Dan yang 1 lembarnya. Baik, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.